Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Miswati, NPM 20030220019. Prodi S1 Perbankan Syariah. Mata kuliah Pengantar Manajemen, dosen pengampu Selvi Nuryasari, MEI. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat bertatap muka dan dapat membahas tentang makalah saya. Di sini saya akan mempresentasikan teori tentang motivasi. Yang pertama, motivasi. Pengertian motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation, yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Yang kedua, pandangan tentang motivasi. Terdapat berbagai macam pandangan tentang motivasi, di antaranya A. Modal tradisional. Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana sistem pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja. Lebih banyak produksi, lebih banyak menerima penghasilan. Model ini menganggap bahwa para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat memotivasi dengan penghargaan berwujud uang. B. Model hubungan manusiawi. Kontak-kontak sosial pegawai pada pekerja merupakan hal penting, bahwa kebosanan dan tugas-tugasnya yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurangan motivasi. Manajer dapat memotivasi bahwa hanya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Semisal, para karyawan diberikan berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam pekerjaannya. C. Model SDM. Model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai keputusan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Mereka beralasan bahwa kebanyakan orang telah termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara baik dan bahwa mereka tidak secara otomatis melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. 3. Sumber motivasi. Sumber motivasi digolongkan menjadi dua, yaitu sumber motivasi dari diri sendiri, intrinsik, dan sumber motivasi dari luar, ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dengan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan aktivitas belajarnya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas melalui dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang berkaitan dengan lainnya. Ada dua faktor utama di dalam organisasi: faktor eksternal yang membuat karyawan merasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan kepuasan tersebut akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Kedua faktor tersebut antara lain: yang A. Motivator, yaitu presentasi kerja, penghargaan, tanggung jawab yang diberikan
kesempatan untuk mengembangkan diri dan pekerjaan itu sendiri. B. Faktor kesehatan kerja merupakan kebijakan dan administrasi perusahaan yang baik, supervisi teknis yang memadai, gaji yang memuaskan, kondisi kerja yang baik, dan keselamatan kerja. Di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan cenderung penggunaan motivasi ekstrinsik lebih dominan daripada motivasi intrinsik. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi positif. Insentif positif memotivasi dengan memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang memotivasi untuk berprestasi baik. Dengan motivasi positif, semangat seorang individu yang termotivasi tersebut akan meningkatkan karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik. B. Motivasi negatif. Insentif negatif memotivasi dengan memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri sendiri yang berprestasi kurang baik atau berprestasi rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat dalam jangka waktu pendek akan meningkatkan karena takut akan hukuman, tetapi untuk dalam jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 5. Manfaat motivasi. Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang memperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerja dapat diselesaikan dengan tepat, artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.